Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amos 9 ayat yang ke-15. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang sangat luar biasa selalu kita dapatkan dari apa yang Tuhan rencanakan. Ketika Tuhan menyatakan hukuman itu kepada bangsa Israel, mereka terbuang, ternyata di bagian itu juga Tuhan mempersiapkan anugerah yang besar. Tuhan kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan, tetapi sering sekali kita mengabaikan bahwa Allah juga adalah pemarah. Ketika kita membahas tentang sifat Allah, ternyata kita tidak bisa memilah-milah sifat Allah itu. Tetapi Allah yang adalah Allah adalah kasih. Di dalam kasih itu ada kebenaran, ada keadilan, dan juga ada bagian di mana Allah harus menegakkan keadilan itu. Itulah mengapa Ia marah. Sehingga ketika kita berkata Allah itu adalah kasih, maka kita akan melihat tentang apa hasil dari kasih tersebut. Pemberian dan juga bagian dari kemarahan. Sehingga ketika bangsa Israel mendapatkan murka dari Allah, bukan mereka langsung Tuhan marahi. Mereka terlebih dahulu menerima berkat anugerah pemberian Tuhan, tetapi ketika mereka melanggar itu, maka konsekuensi yang menerima anugerah adalah penghakiman. Kita sekarang ini telah menerima anugerah di dalam Kristus. Iman kita tertuju kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan pengertian yang sesungguhnya itu dapat kita mengerti lewat pribadi Yesus Kristus. Artinya, kita telah menerima Kristus dan itu adalah anugerah Allah. Sehingga ketika kita menyia-nyiakan anugerah Allah itu, maka hal yang pantas dan wajar kita terima adalah penghakiman. Dan itu adalah pengertian yang dapat kita terima sejak dari perjanjian lama. Dan kini ketika kita membahas tentang bangsa Israel dalam kitab Amos ini, ada satu hal yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada mereka sebagai kepastian. Bahwasanya Allah akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allahmu. Artinya ketika seseorang berada di dalam penguasaan bangsa tertentu, apa yang mereka tanam tidak akan aman. Jika mereka menanam anggur, anggur tersebut tidak akan aman. Tentu anggur tersebut tidak akan baik pertumbuhannya karena mungkin akan dicabut dan dirusak. Tetapi kepastian yang Tuhan katakan dalam hal ini adalah Tuhan akan menanam itu dan tidak akan dicabut lagi. Salah satu tumbuhan yang terkenal di kalangan orang Israel adalah anggur. Anggur mereka adalah anggur yang terbaik. Tetapi jika anggur tersebut diganggu, maka pertumbuhannya tidak akan baik. Dan ini kepastian yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Sebagaimana anggur tersebut menjadi tumbuh dan subur dan menghasilkan pada waktunya karena tidak diganggu dan dicabut-cabut, maka demikianlah perjanjian Tuhan itu dikontekstualisasikan kepada bangsa Israel dan termasuk kepada diri kita sendiri. Sebab tidak ada hal yang bisa mengganggu kita meskipun kita terus diganggu dan diusik. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwasanya kekayaan kami berada di dalam bejana tanah liat. Tetapi meskipun berada di dalam bejana tanah liat itu, kekuatan kami bersumber daripada Allah. Kami dilempar, kami dicampakkan dan lain sebagainya, tetapi tidak menjadi hancur. Hal apa yang bisa membuat demikian? Jawabannya adalah seperti yang dikatakan Yesus Kristus, Aku akan menyertai kamu senantiasa hingga kesudahan zaman. Dan inilah yang kita terima di dalam keberadaan kita sebagai gereja yang tetap eksis saat ini. Apakah gedung gereja bisa hancur? Ya. Apakah gedung gereja bisa dirusak? Ya. Apakah gedung gereja bisa dibakar? Ya. Tetapi meskipun gedung gereja dibakar dan selesai dari dunia ini, tetapi kita adalah gereja-gereja yang tidak dapat dibinasakan. Sebab Kristus adalah gereja yang sebenarnya. Dan Dia telah mengalahkan dunia ini. Kita telah berada di dalam dunia,
tetapi kita berada di atas dunia. Ini yang menjadi penting. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, milikilah kepastian ini, bahwasanya Tuhan mengkehendaki sesuatu hal yang luar biasa dalam diri saudara. Meskipun saudara menderita, yakinkan diri saudara bahwa Tuhan akan beri jalan kepada saudara. Sembari saudara menunggu jawaban itu, kerjakanlah semampu saudara dengan apa yang Tuhan telah beri kepada saudara. Lambat laun, saudara akan diberi pengertian dari apa yang terjadi itu. Sebab Allah yang menumbuhkan dan menjadikan segala sesuatunya menjadi berhasil dan berbuah. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami terima pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya hidup kami senantiasa berada di dalam Engkau. Tidak menjadi pelaku-pelaku bahkan perencana kejahatan Bapa. Tetapi kami menjadi pribadi yang bertanggung jawab akan apa yang telah kami terima. Sehingga apa yang Tuhan beri kepada kami sungguh-sungguh kami rawat dengan baik. Dan kami dapat pertanggungjawabkan itu. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami dapat memuliakan-Mu lewat apa yang kami kerjakan pada saat ini. Di dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.